Iya. Berapa hari? 1 hari. Hari Senin aja. Iya. Oke. Kan minggunya renang. Oh, kenapa? Panas gitu. Cuacanya panas jadi keselar banget. Oh, keselar gitu ya. Langsung nama keselar. Jadi apa badan dia apa Iya. jadi gini? Iya, badan panas batuk pilek. Sekarang gimana? Cuman pilek batuk. Masih ada dikit gitu. Iya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu, dan saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena alhamdulillah kita bisa bertemu untuk tatap muka di sesi terakhir kita kali ini. Bulan seperti biasa kan? Udah makan belum? Belum. Udah kebiasaan juga sih ya. Iya. Jam segini belum makan, emang tidak suka membiasakan diri sarapan di pagi hari ya? Ya tadi juga yang berarti cuma nggak enak. Ya, tapi berarti nggak dimakan. Iya. Jadi sekarang Ulan udah jauh lebih baik dari sebelumnya ya, maksudnya kemarin kan sempat sakit, udah berobat tapi Enggak. pakai obat biasa, obat warung atau gimana? Obat biasa. Udah berarti sembuh gitu semalam aja sehari. Iya. Ya, alhamdulillah. Gimana aktivitasnya hari ini? Baik. Oke, di sekolah banyak tugas-tugas kah? Banyak banget. Banyak banget. Oke, tapi tetap semangat ya dijalanin karena memang ya tugasnya belajar. Iya, ada juga belajar di masjid yang ada pertigaan itu. Dikasih jalan kaki. Bawah? Iya. Oh, itu sih lumayan ya. Masih lama kah itu? Belum dapat kelas juga ya sampai hari ini? Belum. Nanti kayak kelas 12. Sabar ya, menunggu sampai renovasinya selesai dan semua bisa tertata dengan rapi ya, semua siswa belajar di kelas dengan kondusif. Kalau begini kan posisinya jadinya belajarnya kurang efektif ya. Iya. Tapi itu gimana? Semangat belajar berkurang atau tidak? Kondisi yang seperti ini? Tidak. Tetap semangat. Iya. Walaupun di masjid. Iya. Oke. Bagus. Nah, baik, kita lanjut aja ke sesi kita. Mungkin saya sebelumnya izin bertanya dulu, adakah perubahan yang Ulan temui nih dari sesi sebelumnya lalu kita bertemu di sesi akhir ini? Perubahan apa yang terjadi pada Ulan? Jadi gak sedih lagi sekarang. Oke, sekarang udah gak sedih lagi. Iya. Jadi lebih ceria kan sehari-harinya? Ceria. Oke. Dari tadi juga bercanda gitu. Karena kan diam dari tadi. Kalau kata orang-orang teh si Wulan kan loyor tinggal dia. Loyor itu apa sih? Nakal. Oke. Maksud nakalnya gimana? Ya kan tadi itu belajarnya di masjid. Kan orang-orang pada diam. Wulan tuh mau ke WC, ada cowok yang lagi tiduran. Wulan itu seret. Ketawa-ketawa semua. Canda kali ya. Iya. Nah, kalau di ini sekarang kan udah lebih ceria gitu ya, tapi ada hambatan nggak yang ditemui dalam keseharian Ulan gitu? Tidak ada. Dalam seminggu terakhir nih, sampai ke sesi ini, ada perilaku Ulan seperti biasanya? Melukai diri? Tidak ada? Tidak, alhamdulillah ya. Terus saya lihat bekas-bekasnya udah sering gitu ya. Karena ini bekas yang terakhir waktu itu ya. Iya. Sebelum sesi 3. Sekarang udah kering ya, alhamdulillah. Jadi selama perjalanan sesi kita bertemu di sesi 4, apakah memang Ulan tidak menemui yang memicu rasa emosi, atau memang Ulan walaupun ada tapi bisa mengontrol? Ada. Cuma bisa mengontrol. Oke, alhamdulillah. Berarti boleh diceritakan tuh contohnya apa? Kan Ada kejadian apa? Wulan kalau sama itu ya teman berantem di chat itu karena Wulan emosi gitu. Oke, hal seperti itu pun kalau sebelumnya suka melukai diri gitu. Iya. Oke, tapi terakhir kali itu hari apa? Berantemnya. Ya. Sekarang juga sering berantem. Terakhir kali Ulan merasa emosian gitu, merasa tidak emosinya memuncak yang pada akhirnya yang biasanya itu suka melakukan tindakan melukai diri nih, yang terakhir kali nih kayak berantem kemarin. Di
chatting tapi Iya. sama perempuan atau sama laki-laki? Laki-laki. Oh, sama khas apa? Iya, yang suka jemput. Oke. Oke, biasanya kalau sama anggap pacar mungkin ya. Iya. Nah itu juga biasanya kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan atau sesuatu yang membuat Ulan tidak nyaman, yang pada ujungnya Ulan apa ya, perilakunya melukai diri itu biasanya. Tapi kemarin sudah Enggak, malah mah kalau kasarnya ya kumaha maneh we rek scroll Oke. gitu. Sekarang Ulan udah bisa mengontrol diri dan bisa ya udahlah bodo amat juga Iya, gitu ya. kalau pas itu kalau berantem itu langsung nangis gitu. Kalau sekarang mah apaan sih gitu. Oke. Sudah bisa ngerasa apa ya, memilah dan memilih ya. Ya udah nggak penting juga gitu ya. Iya, malah mah kalau ribut non sih hayo we cetan teh ngajak ribut geus we asing tong kenal deui jeung urang gitu. Oke. Ya, saya ikut senang ya dalam progres perkembangan Ulan. Komitmen ini memang masih butuh proses ya, bertahap juga. Takutnya suatu saat nanti ada hal yang tidak menyenangkan lagi, apakah Ulan masih bisa mengendalikan diri atau tidak. Tapi mudah-mudahan dengan progres dari sesi ke sesi ya lumayan kita cukup panjang ya perjalanan kita sampai di hari ini. Ulan terdapat penurunan gitu ya, penurunan dalam perilaku melukai dirinya. Nah sebelum saya melanjutkan nih, kan saya belum ada bertanya ke Ulan kayak misalkan contoh perilaku melukai diri yang Ulan lakukan itu awal mulanya sejak kapan sih kalau boleh tahu? Udah lama kelas dari SMP kali. Dari SMP? Iya. Dari SMP kelas berapa? Kelas 9. Umur berapa tahun berarti? Sekarang 16, 14. Dari umur 14. Dari umur 14 kelas 3 ya? Iya. Nah itu waktu pertama kali Ulan berpikir bahwa melukai diri itu bisa membuat Ulan lebih tenang gitu, dan itu perilaku emang apa ya, apakah itu tuh murni dari keinginan Ulan atau memang ikut-ikut tren gitu? Dari mana gitu awal mulanya muncul, kenapa harus memilih ini gitu, melukai dirinya seperti itu? Gak tahu. Soalnya kayak ngikutin aja kayak dari hati gitu. Lihat cewek. Sel-sel tuh kayak mau ambil aja gitu. Tapi apakah Ulan sebelumnya apakah lihat di media sosial atau? Enggak, soalnya dulu gak punya TikTok, gak punya HP malah. Jadi tahu kalau harus ngegini-gini itu dari mana gitu? Gak tahu orang juga. Intinya tidak terinspirasi dari media sosial, tapi Iya, soalnya dari apakah pernah melihat teman sebelumnya atau siapapun gitu? Tidak, kalau dulu Tidak. Jadi ujug-ujug aja gitu, pengen Iya. aja perilakunya kayak gitu gitu ya. Apakah memang atau pernah mendengar sebelumnya? enggak. Enggak. Soalnya dulu Lan tuh kayak pendiam, soft-spoken gitu, diem. Oke, kemudian jarang ngobrol gitu. Iya, kalau nggak kenal tuh jarang ngobrol. Kalau yang udah kenal itu banyak ngomong. Jadi bisa dibilang perilaku melukai diri ini Ulan sejak SMP kelas 3 di umur 14 tahun. Yang pertama kali memicu Ulan sampai melakukan itu apa waktu itu, masih ingat? Udah enggak, soalnya banyak nih. Kalau dulu Terlalu banyak banyak masalahnya. Terlalu banyak, jadi aku nggak ingat apa yang terjadi kapan pertama kali melakukan itu gitu ya. Iya. Oke. Tapi mungkin di garis bawah di sini Ulan tuh ngerasa terinspirasi aja oleh diri sendiri, ya udah gitu. Oh iya, ingat apa? pas itu tuh kan kelas 9 Ulan tadi diusir sama nenek. Disuruh pergi. Iya, Ulan tuh kayak kalau itu ngomong di dalam hati, kok gini sih, udah gitu gak punya mama gitu, apa gak pantas aja hidup, jadi kayak Dulu tuh putus kayak harapan gitu. Oke, dulu tuh kayak putus asa. Iya. Juga kayak nggak punya harapan hidup gitu ya. Makanya akhirnya Ulan melakukan tindakan melukai diri itu pertama kali. Iya. Waktu itu seperti itu. Oke, baik. Makasih ya sudah mau sharing, menceritakan apa ya yang Ulan rasain di masa lalu. Nah,
karena Ulan alhamdulillah sudah jauh lebih baik, dan di setiap minggunya, kalau kemarin kan Ulan mengatakan pas awal-awal tes itu dan seminggu bisa 3 kali ya, apapun yang merasa Ulan tidak nyaman ataupun yang merasa Ulan ngerasa apa ya, tidak bisa mengontrol emosi, ujung-ujungnya melukai diri, dan itu selalu berulang. Luka belum kering tambah lagi, belum kering tambah lagi gitu ya. Nah sekarang alhamdulillah Ulan sudah jauh lebih baik ya, sudah bisa mengontrol, dan alhamdulillah anggaplah kita seminggu ya di pertemuan sampai ke hari ini tuh alhamdulillah sudah tidak sama sekali, alhamdulillah. Semoga Ulan tetap bertahan dan bisa stabil dalam melakukan tindakan ini yang positifnya gitu, lebih bisa berkomitmen pada diri. Nah mungkin saya izin bertanya nih, Ulan kan waktu meskipun hari kemarin nih bisa mengontrol emosi ya, dalam menindak sesuatu yang menghadapi permasalahan. Nah saya ingin bertanya, adakah Ulan ini pernah nggak kalau di dalam hidup ini pernah stabil atau pernah berhenti di dalam hidup ini? Ada tidak? Kayak seperti ini, Ulan itu walaupun ada masalah gitu, Ulan itu berani menghadapinya gitu. Oh iya. Ada. Kapan tuh terakhir kali Ulan bisa menjadi seperti itu? Pas habis dari ibu pas itu. Hari apa tuh waktu itu? Pas itu tuh hari Kamis ya. Iya benar. Kamis Kamis. jadi olahraga ya. Iya betul, hari Kamis. Waktu hari Kamis. Iya. Waktu itu pakai baju ini juga ya? Pramuka atau olahraga? Kayak pramuka deh. Iya. Iya. Rabu kali ya. Kalau ke pramuka kan Rabu. Oh iya, berarti Rabu mungkin. Iya Rabu. Rabu. Ya waktu itu sempat di pramuka. Iya. Bener ya? Ya kalau insya Allah bener. Nanti saya lihat coba di videonya kan ada ya. Iya kayak Rabu. Iya Rabu ya, baru pakai baju pramuka. Nah, di mana kejadian? Ya kan kalau lagi berantem gitu kayak ada yang marahin suka diem Ulan. Kalau dulu, kalau sekarang Ulan lawan. Jadi berani, maksud melawan di situ adalah berani berbicara, Iya. berani mengungkapkan pendapat, Iya. gitu. Jadi ciking wae lah gitu Iya. gitu. Kalau dulu mah diem nangis. Di mana? Di sekolah? Di kelas? Di sekolah. Emang waktu itu balik lagi ke sekolah kah? Iya. Oh iya. Soalnya nggak bisa takutnya kayak iya. bolos gitu. Iya. Oh iya, nggak bisa lagi, berarti nggak langsung pulang ya? Iya. Terus apa lagi yang terjadi? Nggak ada. Jadi intinya waktu itu yang biasanya Ulan suka pendiam, tidak banyak bicara, jadi merasa kalau benar salah pun aku teteh gitu ya. Kalau sekarang mah Ulan berani mengungkapkan perasaan, berani berpendapat gitu, jadi cicing wae gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah itu posisinya lagi ngapain emang di kelas? Ya berantem. Area omong maksudnya? Iya. Gara-gara apa ini? Apa sih yang dijadiin area omongnya itu? Ngomongin apa gitu? Sama itu sih, sama cowok gitu yang suka jemput. Terus gimana? Iya kan kayak kan kalau dia tuh ngelarang itu berlebihan. Kalau dulu suka nurut ya, kalau dia larang jangan ikut cowok lah, jangan itu. Kalau sekarang kamu juga deket cewek kenapa ngelarang-larang gitu. Nah coba sekarang Ulan seperti biasa rilekskan ya. Ulan rilekskan ya. HP-nya boleh ditaruh dulu nggak, takut jatuh. Rilekskan yang seperti biasa. Ulan boleh pejamkan matanya. Nah sekarang saya ingin Ulan kembali ke rasa bahwa Ulan ini merasa pernah seberani dan sepositif itu di dalam hidup. Kembali ke rasa itu. Jadi Ulan ini kembali pada situasi ketika Ulan menghadapi suatu hal
teman cowok yang memang selalu banyak ngatur gitu ya pada hidup Wulan, tapi Wulan ini merasa bahwa dia tidak ada hak dalam hidup Wulan dan Wulan berani untuk bisa menolak gitu ya, seperti itu. Kembali ke rasa itu, kembali ke kejadian itu, dan bayangkan kembali rasa itu kembali. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu di bagian tubuh mana yang dirasakan oleh Wulan rasa keberanian itu ada? Oke, boleh sambil pegang saja rasa itu, rasakan semakin dalam dan rasakan rasa itu semakin besar. Nah, sekarang rasakan rasa ini semakin menyebar dan rasakan bahwa keberanian ini adalah diri Wulan yang sesungguhnya. Ini adalah pribadi Wulan yang memang terkadang Wulan itu tidak menyadari sepenuhnya mungkin ya, seperti itu. Nah, sekarang izin bertanya nih ke Wulan, adakah bagian dari diri Wulan yang lain yang merasa bahwa Wulan ini selalu komitmen dalam menghadapi satu situasi? Ada tidak? Selalu komitmen gitu Wulan, ada nggak? Komitmen itu apa Ibu? Komitmen itu kayak semacam kita itu kayak punya janji pada diri sendiri, saya berkomitmen gitu. Kayak komitmen itu semacam kayak kita itu punya prinsip gitu loh. Ya, ada contohnya, ada peristiwa apa yang pernah Wulan terjadi pada hidup Wulan? Jadi apalagi mau diomongin? Coba. Saya punya prinsip gitu, komitmen, saya selalu berkomitmen bahwa saya harus gini gitu. Ya, jadi kita tuh nggak boleh nurut sama orang. Jadi harus percaya diri bahwa kalau kita itu bisa ngelawan gitu. Oke, jadi Wulan itu muncul pada satu situasi komitmen ini itu adalah bahwa Wulan tidak boleh mau diperdaya orang lain gitu. Ya. Jadi harus harus berani melawan dan harus menjadi percaya diri pada diri sendiri gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan dinamai ini dikasih nama siapa nih diri Wulan yang seperti ini? Pemberani. Coba dari pemberani ini fungsi dan peran untuk Wulan apa? Atau bisa membuat Wulan menjadi seperti apa pemberani ini? Jadi kita tuh kayak gak diinjak-injak gitu. Injak-injak gitu ya. Ada lagi? Gak ada. Jadi si pemberani ini adalah yang itu fungsi dan perannya itu, jadi diri Wulan itu nggak diinjak-injak oleh orang lain. Maksudnya isinya apakah harga diri kah? Iya, harga diri. Jadi harga diri gak diinjak-injak gitu ya. Apakah Wulan memang selama ini selalu merasakan bahwa harga diri Wulan ini merasa diinjak-injak gitu? Iya. Contohnya seperti apa? Kayak kita tuh kayak disepelekan gitu itu. Suka disepelein. Memangnya kalau boleh tahu siapa yang sering menyepelekan Wulan seperti itu? Banyak sih. Kayak temen gitu. Orang tua. Jadi agar tidak disepelekan gitu ya si pemberani ini. Nah, sekarang saya ingin berbicara dengan si pemberani, boleh? Boleh. Oke, baik. Pemberani, apakah sekarang kamu sudah hadir? Sudah. Oke, baik. Terima kasih ya kamu sudah hadir, bagian dari Wulan. Nah, bolehkah sekarang kamu katakan sesuatu pada Wulan agar kamu ini tetap menetap gitu, si pemberani ini katakan sesuatu pada Wulan agar Wulan ini bisa menjadi lebih kuat gitu, komitmennya lebih lebih ajib gitu. Boleh katakan? Harus berani dan harus bisa melawan. Kamu harus pemberani mengatakan begitu ya. Sekarang saya izin berbicara dengan Wulan lagi. Nah, Wulan, kamu sudah dengar apa yang dikatakan pemberani. Jadi kamu itu harus berani dan harus mampu melawan gitu ya. Nah, apa yang akan kamu tanggapi? Ya, agar dirimu harus tetap berkomitmen dalam hal ini gitu.
mau berjanji kah, apa siap gitu, apa bagaimana? Siap. Siap. Oke. Jadi kamu siap. Jadi apa yang dikatakan pemberani, kamu tuh harus mampu melawan dalam hal apapun gitu ya. Iya. Tapi di sini mungkin digarisbawahi ya, melawan dalam situasi artinya kamu tidak lemah gitu ya. Iya. Bukan melawan dalam arti melawan sesuatu yang memang melanggar aturan dan lain sebagainya ya. Iya. Berani melawan dalam artian bahwa bulan ini harus positif, tidak lemah gitu ya. Artinya seperti itu kah ya? Iya. Oke, baik. Nah, sekarang saya izin berbicara dengan Wulan lagi. Nah, Wulan, saya izin melanjutkan nih. Tadi ada diri Wulan yang merasa bahwa Wulan ini selalu komitmen, yaitu si pemberani. Bahwa si pemberani ini menjadi Wulan ini agar diri Wulan tidak merasa diinjak-injak harga dirinya, lalu apa ya, tidak disepelekan oleh orang lain. Nah, sekarang ada tidak bagian diri Wulan yang lain yang merasa bahwa Wulan ini selalu konsisten? Kalau tadi komitmen, ya sekarang konsisten dalam melakukan, konsisten itu rutin gitu. Kalau bahasa agamanya itu apa ya, istiqomah gitu ya. Ya, ada tidak? Coba ulangi ingat dan rasakan gitu hadir. Tidak. Mungkin Wulan belum menyadari sih. Jadi konsisten ini sebetulnya suka dilakukan setiap hari, tapi mungkin Wulannya aja yang belum menyadari. Coba ingat-ingat dan rasakan itu hadir, dan bayangkan dan panggil pas itu hadir. Coba. Sebetulnya ada, Belum mengerti. kayak semacam apa ya, di dalam diri Wulan ini konsisten ini istiqomah gitu. Setiap bulan menghadapi sesuatu hal, setiap bulan menghadapi sesuatu yang tidak nyaman dalam setiap harinya, ya Wulan bisa melakukan itu selain tadi yang komitmen. Kira-kira apa? Kalau lagi emosi. Dalam hal apapun ya, kalau dalam hal apapun menghadapi hidup ini. Jadi Wulan ini selalu konsisten dalam hal baik gitu. Contohnya apa? Diri Pak Wulan yang baik konsisten tapi pada positifnya. Jadi kalau udah lagi emosi itu kan kalau lagi waktunya ibadah, Iya. ya suka sholat gitu. Insya Allah, berarti Wulan di konsistennya ini kalau kalau boleh dikasih nama apa nih? Apa nih kira-kira? Bingung. Rajin ibadah kan? Iya. Oke, berarti kalau rajin ibadah itu taat ke Allah berarti. Iya. Nggak? Jadi Wulan, ini kita sepakat ini. Diri Wulan yang bagaimana nih? Yang seperti ini. Jadi Wulan ternyata pada setiap Wulan merasakan kesedihan, Wulan dalam kondisi tidak baik-baik saja, bisa katakan terpuruk. Wulan selalu kembali ke Allah dan Wulan beribadah dalam ketaatan gitu. Iya. Kan kalau lagi sedih itu suka tiba-tiba ingat sama mama gitu. Ya. Dia langsung sholat, langsung baca Quran gitu. Nah, ini kalau boleh dikasih nama siapa nih kira-kira? Siapa ya? Rajin ibadah, taat, kalau boleh saya kasih saran nih, berarti itu ya seperti itu, taat, rajin ibadah, taat. Berarti. Nah, kalau boleh tahu taat ini fungsi dan perannya apa? Jadi ke hati kita tuh tenang. Membuat hati lebih tenang gitu ya. Oke, sekarang saya izin berbicara pada yang panggilan yang taat ini ya. Taat, sekarang kamu sudah hadir? Sudah. Oke, boleh nih katakan sesuatu pada Wulan biar biar Wulan ini merasa bahwa dirinya ini benar-benar utuh, menjadi pribadi yang sejati, bahwa Allah menciptakan makhluknya itu tidak berada dalam kesia-siaan. Kamu kan orang yang taat nih, taat padanya, selalu menjalankan perintahnya. Coba katakan sesuatu biar Wulan ini menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya kalau lagi sedih atau lagi emosi, ya berdoa aja sama Allah atau sholat gitu kalau udah ada waktunya. Oke.
sekarang saya ingin balik lagi ke Wulan. Silakan Wulan tanggapi apa yang dikatakan oleh Taat, biar dirimu menjadi pribadi yang seperti itu. Ya, Apakah kamu menerima sarannya? menerima. Lalu apa ketika kamu disuruh harus selalu sholat gitu, apa yang kamu ingin tanggapi? Sholat, kamu tuh harus sholat, rajin ibadah, tetap harus mendekatkan diri padanya. Kira-kira apa nih kesan kamu ketika dikatakan begitu? Ya, sanggup. Oke, sanggup untuk menjalaninya gitu. Ya, Oke, baik. Nah, sekarang coba Wulan mungkin boleh katakan terima kasih kedua-duanya pada diri Wulan yang merasa pemberani, lalu ada diri Wulan yang lain yang Wulan itu sebenarnya taat gitu, ibadahnya bagus, rajin ibadah. Tidak semua orang ketika punya kesedihan kembali ke Allah gitu ya, padahal itu yang Allah mau, itu yang Allah minta pada setiap hambanya. Jadi ketika Allah memberikan kesedihan pada hambanya itu bukan berarti selalu ujian, justru itu adalah bentuk cinta gitu ya, artinya kembali gitu padanya. Coba mungkin Wulan boleh katakan di kedua-duanya biar saling merangkul gitu. ya, kata Taat ya. Ya. Makasih udah jadi diri Ulan yang lebih baik. Jadi pas orang sedih tuh bisa datang ke diri Ulan. Untuk pemberani juga gitu. Kalau lagi emosi ya makasih juga udah bisa mengontrol emosi Ulan. Mungkin sekarang boleh nih jadi part bulan yang ini tuh ini adalah part bulan yang berdaya sekali gitu ya. Ini adalah part bulan yang merasa bahwa ini adalah pribadi Wulan yang sejati. Itu sesungguhnya Wulan ini pemberani, lalu benar-benar anak yang taat, ibadahnya bagus. Nah, mungkin boleh simbolkan saling berpelukan dan saling mengayomi satu sama lain, saling mencintai ketika part ini bersatu. Di sini ada part bulan yang selalu taat padanya, apapun ujian yang seperti manusia lihat adalah derita ya, padahal sesungguhnya tidak semua itu sebetulnya derita. Itu tergantung bagaimana manusia memandang. Allah tidak akan memberi sebuah ujian tanpa kemampuan batas hambanya. Itu yang seperti kita ketahui ya, semua umat muslim. Jadi di sini saya harap Wulan selalu meyakini bahwa setiap perjalanan hidup ini, bahwa setiap rasa yang Wulan temui, setiap kejadian yang Wulan hadapi, semuanya pasti bisa Wulan lalui, dan semuanya Wulan kembalikan ke Allah yang Maha, karena hanya Allah yang mampu menolong Wulan dalam setiap detiknya, setiap menitnya, di setiap jam, dan di setiap harinya. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup berjalan sendirian. Selalu ada Allah di samping kita dan selalu ada Allah menolong kita. Apa kuncinya? Yaitu satu, yakin. Ketika Wulan merasa sedih bahwa dunia ini kesepian, tidak ada mama, sudah ditinggalkan begitu lama, bahkan Wulan tidak sempat bercengkrama, tertawa bersama, atau bahkan belum sempat digendong seperti anak yang lain. Tapi Wulan di sini, hidup Wulan selalu merasa hangat karena ada Allah di dalamnya. Allah selalu ada dalam dekapan kita, Allah selalu bersamamu, dan itulah dirimu. Kenapa Allah ciptakan dirimu? Karena sejauh ini kamu kuat. Ketika kamu bertanya, ya Tuhan, why me? Allah menjawab, why not? Bukankah seperti itu? Mulai hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup Wulan, kapanpun, dimanapun Wulan berada, ketika menghadapi
situasi yang tidak nyaman, situasi yang membuat Wulan emosi, yang bisa membuat Wulan tidak nyaman. Saya harap saya ulangi kembali ke rasa itu, dimana Wulan merasa sangat pemberani dan Wulan yang merasa sangat taat, dan inilah pribadi kamu yang sesungguhnya yang bisa mengontrol, mengendalikan diri. Siap? Apakah Wulan siap? Siap. Siap. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mulai hari ini kembalikanlah kepada Allah yang Maha, dan Wulan kosongkan hati ini menjadi hati yang lapang, hati yang bersih, dengan segala penerimaan, dengan segala bentuk cinta, dan karena sudah berdamai dengan jika Wulan sudah berada dalam situasi yang seperti ini, apakah Wulan merasa lebih tenang sekarang? Ya. Sekarang saya ingin coba Wulan bayangkan pada situasi saat Wulan dulu bercerita ke saya di awal kita pertemuan, lalu ada hal yang membuat Wulan tidak nyaman ya waktu itu, ketika Wulan merasa diabaikan oleh keluarga, merasa tidak dicintai, dan rasa itu terasa hampa. Bahkan Wulan merasa ingin selalu diakui oleh nenek dan ingin dicintai, ingin pulang dalam bentuk keluarga bersama, ada waktu bersama, dan ternyata semuanya yang tidak Wulan dapatkan. Jadi Wulan merasa hidup ini kesepian, di dalam hidup ini Wulan tidak punya siapa-siapa gitu ya di dalam hidup ini. Coba kembali ke rasa itu, coba kembali ke situasi kejadian itu dengan Wulan yang sudah punya rasa seperti ini. Kira-kira apa yang terjadi? Sekarang Wulan menyikapi itu seperti apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ikhlas maksudnya atau bagaimana? Iya. Sekarang Wulan sudah merasa jauh lebih ikhlas dan nggak apa-apa gitu, oke gitu ya. Iya. Apakah Wulan sekarang merasa jauh lebih baik dari sebelumnya? Iya. Terima kasih. Karena itu sekarang Wulan terima kasih ya. Sekarang Wulan boleh membuka mata secara mungkin boleh sharingkan apa yang Wulan rasakan dari perjalanan sesi kita konseling dari awal sampai akhir, secara singkat saja, pesan dan kesannya apa yang Wulan temui dan hikmahnya apa yang dapat Wulan ambil dari sesi konseling ini. Kalau awal-awal sih kayak masih belum Ya acaranya ini kan lega gitu ya, baru sedikit itu paling ya. terus kalau sekarang itu kayak udah lega gitu. Apa yang membuat Wulan lega ini? Jadi udah gak ada kayak titik yang kalau sudah itu kayak gak kepikiran lagi yang dari awal masalah itu. Jadi Wulan sekarang udah nggak kepikiran lah ya, sudah bebas gitu ya. Iya. Pikirannya udah plong gitu, jadi tidak mempermasalahkan. Wulan sudah bisa, itu artinya Wulan sudah bisa berdamai dengan diri dan menerima gitu. Penerimaan ini adalah acceptance, penerimaan diri. Dari perjalanan sesi kita nih, apakah Wulan ada yang mau disampaikan ke saya? Ada Apa? Boleh ya, sampaikan. terima kasih udah mau dengerin Wulan dari yang awal sampai akhir. Sami-sami ya, saya juga terima kasih gitu, Wulan juga sudah mau dan mempercayakan ke saya, walaupun sebetulnya saya tahu pasti awal Wulan masih ragu dan masih belum sepenuhnya percaya gitu ya. Iya. Dan waktu di awal sesi juga kan saya tidak tahu ya kalau Wulan punya masalah sedalam itu sehingga perilaku Wulan melukai diri gitu, dan saya lihat dan saya tahunya baru di sesi 2 ya, kalau perilaku Wulan ketika punya
salah suka melukai diri itu di sesi 2. Nah, saya juga sempat kaget gitu ya, ternyata memang sedalam ini gitu ya apa yang Wulan rasain ini. Nah, terima kasih juga ya Wulan sudah mau bercerita, sudah mau sharing ke saya dan mempercayakan hal apapun yang dirasain Wulan ke saya. Dan saya sangat bersyukur ketika Wulan sudah punya apa ya, komitmen, lalu lebih stabil dalam menghadapi hidup dan sekarang sudah jauh lebih baik. Dan mudah-mudahan kedepannya ini adalah diri Wulan yang sejati yang seperti ini tetap berkomitmen, dan itu janji itu pada diri sendiri ya, pada diri Wulan sendiri, dan kedepannya jauh lebih baik lagi ya. Nah, ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau tidak Wulan? Tidak, oke. Nah, berhubung sekarang Wulan sudah alhamdulillah ya jauh lebih baik, jika diskalakan nih, apakah pencapaian Wulan ini sekarang sudah tercapai? Sudah. Berarti di skala berapa nih pencapaiannya? 10. Oke, masya Allah. Pak, boleh ceritakan nih pencapaian 10 ini yang Wulan rasain itu apa sih? Bahagia, seru, Bahagia, seru, terus apa lagi? ya Wulannya juga ceria. Ceria, apa lagi? Apa yang dirasakan hidup Wulan sekarang? Lebih tenang, lebih nyaman, atau bagaimana? Ya jadi Wulan tuh apa ya, jadi lebih baik gitu. Lebih baik segalanya ya. Iya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang di sesi konseling kita Wulan sudah mencapai apa yang Wulan harapkan, dan itu sesungguhnya adalah pribadi Wulan sendiri yang menemukan itu gitu. Nah, mungkin apakah di sesi ini dirasa cukup? Baik, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.